Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Pengharapan di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kekasih-kekasih Tuhan, bagi kita sebagai orang percaya, Tuhan adalah satu-satunya andalan kita. Sehingga bagi kita pengharapan kita ini hanya satu, yaitu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam segala perkara, kita hanya bergantung penuh kepada Tuhan sebagai satu-satunya penolong kita. Bukan kepada manusia ataupun tempat-tempat keramat, tetapi hanya kepada satu nama yang penuh dengan kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 10 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Menyerahkan hidup di dalam Kristus dan hidup menuruti kebenaran firman-Nya memang akan membuat kita beroleh damai sejahtera, karena kita akan beroleh kasih, anugerah, dan diperdamaikan dengan Allah. Namun di sisi lain, hidup dalam keadaan damai sejahtera tidak identik dengan bebas masalah, bebas pergumulan, ataupun bebas penderitaan. Bisa jadi perkara-perkara yang kita hadapi itu bagi kita terasa sangat berat dan melelahkan. Akan tetapi saudaraku, perkara itu tidak lagi bersifat merusak, tetapi justru bersifat membangun, menjadikan kita semakin kuat, menjadikan kita semakin tekun, semakin tahan uji, dan semakin berpengharapan kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dengan memandang harapan di dalam Tuhan dan mengandalkan pertolongan Roh Kudus, kita diajar untuk mengalami pimpinan Tuhan dan menjadikan persoalan yang kita alami menjadi sarana pertumbuhan iman dan membuat kita akan semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan, sehingga kasih dan perhatian Tuhan itu tertuju kepada kita. Mazmur 33 ayat 18 mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk itulah saudaraku, apapun juga kondisi kita saat ini, tetaplah berharap dan berlindung kepada Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Mazmur 46 ayat 24 mengatakan, ayat 2 sampai dengan 4 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, Engkaulah pengharapan kami dalam segala perkara-perkara kami. Untuk itu kami berserah penuh kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.